Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nyana Wulandari SPD. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Sebelum melanjutkan pembelajaran, jangan lupa like video ini dan subscribe channel SD Dharma Loka agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke, kali ini kita akan belajar dan membahas materi tentang memelihara organ pernapasan manusia. Nah, bagaimana ya memelihara organ pernapasan? Adakah yang tahu? Memelihara organ pernapasan dapat dilakukan dengan beberapa hal. Contohnya yang pertama, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Yang ketiga, berolahraga dengan teratur. Yang keempat, biasakan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. Yang kelima, makan makanan bergizi seperti sayur dan buah. Yang keenam, tidur selama 7 sampai 8 jam per hari. Yang ketujuh, menggunakan masker atau penutup hidung saat berpergian. Tidak merokok. Lalu yang kesembilan, melakukan pemeriksaan medis secara teratur atau cek kesehatan. Nah, dari berbagai cara merawat organ pernapasan tadi, sudahkah kalian melakukannya? Untuk menjaga tubuh yang sehat, maka kita harus melakukan semua hal yang tadi Ibu sudah sebutkan ya. Selanjutnya, yuk buka buku tema halaman 103. Bacalah bacaan Kelurahan Babakan Pasar, luncurkan gerakan pungut sampah. Setelah membaca sebuah bacaan, biasanya kita akan disajikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Misalkan, di mana lokasi daerah pada isi bacaan, apa masalahnya, bagaimana, kapan, mengapa, dan masih banyak lagi. Nah, cara menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan, maka kita harus tahu maksud dari pertanyaan tersebut. Misalkan, jika pertanyaannya adalah kapan, maka itu berarti menanyakan waktu pada isi bacaan. Jika pertanyaannya di mana, berarti itu menanyakan tentang lokasi pada isi bacaan. Nah, selanjutnya, yuk perhatikan gambar berikut. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu distorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar hasil daur ulang. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita juga harus turut andil dalam melindungi lingkungan. Salah satu caranya adalah mengolah sampah menjadi barang daur ulang yang bisa dimanfaatkan kembali. Selain melindungi lingkungan, kita juga perlu dalam menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor.
Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harusnya kita hargai. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Selanjutnya, ingatkah kalian dalam pembelajaran sebelumnya kita pernah membahas dan belajar cara membuat sketsa gambar? Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk belajar bagaimana cara mewarnai sketsa gambar cerita. Jadi ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya adalah pensil warna, krayon, atau oil pastel. Perhatikan hasil pewarnaan gambar cerita di samping. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan, sedangkan gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada tampilan berikut, kamu akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Dalam cerita bergambar di atas, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap tanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Nah, sampai sini apakah ada yang belum mengerti atau ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau bisa juga bertanya langsung pada guru kelasnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu jaga kebersihan. Selamat belajar dan sampai jumpa.